Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Kristianatnya Permana, 1995 dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Sriwijaya. Adapun beberapa topik yang akan saya bahas pada video kali ini, yang pertama terdapat pengertian, yang kedua sumber sejarah, yang ketiga kehidupan ekonomi, yang keempat kehidupan agama, yang kelima kehidupan politik, dan keenam runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Oke teman-teman, kita langsung aja menuju ke pembahasan materinya. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Buddha yang memiliki hegemoni di wilayah Indonesia bagian barat sekitar abad ke-7 sampai 12 Masehi. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim terbesar yang pernah ada di Indonesia karena Sriwijaya dilalui oleh jalur perdagangan internasional. Dan juga Sriwijaya merupakan tempat untuk belajarnya agama Buddha. Nah, kata Sriwijaya dibagi menjadi dua, yaitu Sri dan Wijaya. Sri dalam bahasa Sanskerta berarti gemilang dan Wijaya Sri dalam bahasa Sanskerta berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka dari itu Sriwijaya berarti kemenangan yang gemilang-gemilang. Nah, setelah itu kita menuju ke sumber sejarah. Nah, teman-teman, Kerajaan Sriwijaya ini memiliki dua sumber sejarah. Yang pertama, sumber intern, yaitu prasasti-prasasti. Terdapat prasasti Telaga Batu, prasasti Kedukan Bukit, prasasti Karangberahi, dan sebagainya. Nah, yang kedua terdapat sumber ekstern, di mana yang pertama ada berita dari Arab, yaitu Sri Busa dan Kerajaan Besar. Yang kedua terdapat berita dari India, Nalanda dan Kola. Yang ketiga berita dari Cina, yaitu Itising menerjemahkan kitab agama Buddha. Nah, kali ini saya akan tambahkan tentang lokasi Kerajaan Sriwijaya. Nah, teman-teman bisa lihat pada peta ini, berdasarkan prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan, lokasi dari Kerajaan Sriwijaya berada di Palembang. Oke, lanjut. Kita menuju ke kehidupan ekonomi dari Kerajaan Sriwijaya. Nah, teman-teman, Kerajaan Sriwijaya menguasai urat nadi jalur perdagangan seperti Tanah Gendengkra, Selat Malaka, Selat Sunda, dan juga memberikan perlindungan kepada pedagang di perairan Asia Tenggara. Bukan hanya itu loh, kekayaan Sriwijaya juga diperoleh dari yang pertama, bea masuk dan keluar bandar-bandar Sriwijaya. Yang kedua, bea cukai semua kapal yang melalui perairan Asia Tenggara. Yang ketiga, upeti persembahan dari raja-raja negara vasal. Yang keempat, hasil keuntungan perdagangan. Lanjut, kita masuk ke kehidupan agama dari Kerajaan Sriwijaya. Nah, teman-teman, kehidupan keagamaan dari Kerajaan Sriwijaya itu sangat semarak. Nah, di mana Sriwijaya menjadi pusat agama Buddha Mahayana di seluruh wilayah Asia Tenggara. Semua itu diceritakan oleh Itising yang ditambahi dengan Sriwijaya ditinggal ribuan pendeta dan pelajar agama Buddha. Sekarang kita masuk ke kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya. Nah, yang pertama terdapat Dapunta Hyang Srijanaksa. Pada prasasti Kedukan Bukit tertulis 604 Saka atau 683 Masehi. Dalam prasasti tersebut isinya menerangkan bahwa seorang yang bernama Dapunta Hyang mengadakan perjalanan suci atau Sidya Yatra dengan menggunakan perahu. Dapunta Hyang membawa 20.000 pasukan tentara. Yang kedua terdapat Bala Putra Dewa. Nah,
Pada masa pemerintahan Balaputra Dewa ini, kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan yang menjadi pusat belajar agama Buddha dan juga menjalankan politik luar negeri dengan kerajaan Chola. Nah, kita menuju ke topik yang terakhir. Nah, teman-teman, runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Adapun beberapa sebab keruntuhannya kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, pusat kerajaan semakin jauh dari pantai. Yang kedua, tidak ada pemimpin yang cakap. Yang ketiga, karena kerajaan bawah melepaskan diri. Yang keempat, penyerangan yang dilakukan oleh kerajaan lain. Yang kelima, mulai berkembangnya pengaruh Islam. Nah, sekian dari saya. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam video kali ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.